Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala sesuatu dicipta oleh firman-Mu yang dahsyat dan ajaib, sehingga kuasa terbesar dan kekuatan paling kuat di dalam dunia ini bukanlah nuklir, bukanlah segala sesuatu yang lain, melainkan kekuatan firman yang membentuk kehidupan dan menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Itu sebabnya hari ini kami berkumpul, kami menantikan firman yang telah memberikan kehidupan kepada kami, boleh menutrisi hidup kami, sehingga kami hidup di dalam segala kepenuhan yang Tuhan janjikan. Biarlah kami boleh dianugerahi pengertian yang makin hari makin bertumbuh di dalam firman-Mu, sehingga cinta kasih kami bertumbuh, hikmat bijaksana kami bertumbuh, dan kami makin boleh membedakan yang baik dan jahat, bisa memilih yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita sampai kepada pembahasan Ester pasal yang kelima. Nah saudara, kalau kita memperhatikan kitab Ester pasal yang kelima, kita menjumpai ada dua bagian saudara ya. Bagian yang pertama adalah bagian yang menceritakan kisah Ester, dan bagian yang kedua adalah bagian yang menceritakan kisah Haman. Nah saudara, ayat 1 dalam pasal 5 sampai ayat yang ke-8 menceritakan kisah Ester. Ayat 9 sampai 14 menceritakan kisah Haman. Dalam satu pasal ada dua bagian ya. Nah, Ester menjadi resolusi ketegangan ya. Jadi kalau sudah ketegangan pertama itu barang siapa menghadap raja tanpa izin akan dibunuh. Dan ternyata ketegangan yang pertama sudah lewat, raja menerima dia, tetapi ketegangan belum selesai karena Ester harus membela bangsanya di depan raja. Nah, jadi kita akan melihat saudara di dalam pasal 5 itu perwujudan atau personifikasi daripada hikmat. Jadi kita akan melihat bagaimana Ester itu demikian berhikmat sekali, dan bagaimana dia mengatakan kalimat-kalimat yang sesuai di dalam kitab Amsal, menjadi personifikasi orang berhikmat itu seperti apa. Saudara, ketika dia ketemu sama raja, dia demikian berhati-hati, dia demikian tenang. Lalu kemudian kita melihat kebalikannya, Haman itu figur orang bodoh kalau dalam kitab Amsal. Seluruh ciri-ciri orang bodoh muncul di situ. Seluruh ciri-ciri orang berhikmat muncul dalam Ester. Saudara, misalnya ketika Ester mendapatkan kepercayaan dari raja, dia tetap rendah hati. Dia tetap teachable, tetap mau mendengar. Dia enggak mengatakan, Mordekai, siapa kamu? Ayah juga bukan, cuman om berani atur-atur. Tidak ada kalimat kayak begitu saudara. Dia tetap rendah hati meskipun dia mendapatkan kepercayaan. Sementara Haman saudara, ketika dia mendapatkan kepercayaan dari raja, waduh selangit yang ngomongnya, kamu tidak tahu siapakah saya orang begini, orang begitu. Sangat berbeda sekali saudara. Ester juga seorang yang tidak aji mumpung. Dikatakan semua perempuan di dalam istana boleh ambil apapun juga di zaman itu ya. Jadi kalaupun dia tidak kepilih jadi istri raja, paling enggak hartanya melimpah. Ester hanya mengambil dan berdandan sepantasnya. Jadi itu sebabnya mungkin juga saudara-saudara sekalian, raja tuh ngeliat ini perempuan ada kelasnya kali ya. Jadi kalau perempuan lain, kamu menghadap raja semua perhiasan yang kamu boleh pakai bawa pulang. Wah, semuanya norak saudara ya. Ester yang nanya, ini kalau dandan orang berkelas kayak gimana ya? Tanya sama pimpinan. Oh, kamu pakai ini. Maka dikatakan dia hanya pakai sepantasnya. Jadi ketika muncul raja bilang, nah ini berkelas ini enggak norak perempuan ini gitu. Justru karena dia tidak aji mumpung, dia apa adanya, dia sederhana, meskipun sudah mendapatkan banyak hal. Maka kita melihat karakter orang berhikmat di situ. Saudara-saudara sekalian, Ester juga seorang yang tiap langkahnya itu tidak sembrono. Dia tiap langkah dia pikir mateng-mateng, tidak tergesa-gesa dan tidak impulsif. Itu sikap Ester. Misalnya saudara ya, dia sudah mendapatkan kesempatan tetapi dia tidak langsung ambil, dia tenang. Dan dia juga
perempuan yang tidak setuju pada suaminya karena suaminya mau melakukan sesuatu yang jahat. Dia tidak setuju. Tetapi ketika dia mengcounter suaminya itu elegan sekali, saudara. Enggak seperti misalnya orang yang marah-marah, hei suamiku, kamu mau bunuh orang Yahudi, laknat kamu. Enggak ada kayak begitu, saudara. Kita melihat bagaimana dia tidak setuju, dia tidak bisa membiarkan suaminya menjadi pembunuh. Kalau dia diam saja artinya setuju, dia berbicara, saudara. Nah di sini kita melihat ya dimensi lain dari apa artinya taat atau tunduk kepada suami, saudara. Tunduk pada suami itu bukan berarti 100% setuju apa yang dia katakan. Itu ketundukan yang ngawur itu. Esther justru dalam bagian ini, saudara, menunjukkan dia sekaligus tunduk, sekaligus dia tidak setuju. Jadi tunduk bukan berarti tidak boleh nggak setuju, saudara. Justru kebalikannya istri yang bodoh seperti Seres, ketika Haman merencanakan yang jahat, ditambahi jahatnya, saudara. Saya kesel sama Mordekai, gantung aja dia besok. Setuju sama suaminya happy, saudara. Tetapi itu istri yang buruk. Jadi mereka yang berhikmat tidak sembrono, hati-hati, lalu kemudian mempunyai itikat baik. Sementara kita melihat, saudara, Wasti buru-buru. Saya enggak setuju, saya enggak mau tampil. Akhirnya mencelakakan diri sendiri. Seres buru-buru, gantung saja dia. Nasihat yang salah mencelakakan, bukan hanya suaminya tapi juga dia dan seluruh keluarga. Haman juga langsung ikut buru-buru. Sementara Esther dia hati-hati, dia tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi saudara-saudara sekalian kita melihat personifikasi hikmat dan juga kebodohan. Kalau kita sudah diajar panjang lebar apa itu hikmat dan kebodohan dalam kitab Amsal, dalam sastra hikmat kitab Esther ini, kita melihat contohnya, saudara, contohnya. Nah saudara, kita lihat ya dalam pasal 5 ini, Esther sudah dikasih tahu sama raja. Apa keinginanmu, ratuku? Apa keinginanmu? Separuh kerajaan juga saya kasih ke kamu. Nah saudara, biasa kita kalau sudah melihat keuntungan kan jadi serakah ya. Langsung tabrak begitu kan. Esther elegan, saudara. Dia tidak langsung ambil, dia nggak langsung ngomong saat itu. Raja, kalau boleh, saya ingin bikin pesta. Nah, di dalam ayat 4, saudara, terjemahan LAI adalah dikatakan di bagian akhir ayat 4, diadakan oleh hamba bagi raja. Dalam terjemahan bahasa aslinya itu hanya for him. Nah, oleh ESV, LAI ditafsirkan itu bagi raja. Tapi sebetulnya kata him itu mengacu kepada ambiguitas. Kalau saudara membaca dalam pertemuan selanjutnya, Esther mengatakan saya mau mengadakan perjamuan bagi raja dan Haman. Jadi him itu bisa raja, him itu bisa Haman, him itu bisa keduanya. Siapa yang diacu? Nah, jangan-jangan him itu Haman loh saudara. Jadi bayangkan seorang istri bilang, Pih, aku mau bikin pesta. Buat siapa? Buat dia. Siapa yang kamu ajak? Papi dan tetangga. Loh, saudara sebagai suami itu pikirkan, dia itu siapa? Aku, tetanggaku, atau dua-dua gitu. Nah kalau dua-dua maksudnya apa? Kenapa dia bikin pesta? Aku mau makan, Pi. Oh berdua ya? Enggak. Papi dan tetangga. Coba saudara pikirkan ya, sebagai seorang suami sang raja, aku mau bikin pesta bagi siapa? Bagi papi, asik, dan Haman. Apa urusannya tetangga di dalam pesta antara sang ratu dengan raja? Apa urusannya Haman Perdana Menteri itu di dalam pesta private-nya raja? Karena ini tidak lazim saudara, tidak lazim. Makanya nanti Haman bangga banget, di dalam pesta itu aku diundang. Kenapa? Karena tidak pernah. Bagi Haman dibaca itu privilege. Bagi raja, apa-apaan ini? Penasaran saudara. Lihat saudara bagaimana berhikmatnya Esther. Ngomong kalimatnya apa, kepada siapa. Jadi maumu apa Esther? Aku mau bikin pesta for him. Ngapain nih ratuku? Pasti ada apa-apa. Gak mungkin dia mempertaruhkan hidupnya hanya sekedar mau minum-minum sama saya.
Jangan-jangan dia mau ngomong, Raja aku naksir Haman, mati saya gitu. Haman ngapain ya diajak pesta ya? Jangan-jangan dia kelebihan nih, saya kasih powernya kelebihan, sekarang dia ngelonjak nih. Dia dipermainkan saudara, psikologi raja, strategi Ester. Lalu kemudian ketika sudah makan-makan saudara, Ester, apa permintaanmu, apa keinginanmu? Nambah saudara, yang di awal apa keinginanmu, sekarang apa permintaanmu, apa keinginanmu, separuh kerajaan pun kuberikan padamu. Ester bilang, kalau boleh besok pesta lagi yuk. Ngeselin ya saudara ya. Jadi seolah-olah ketika Ester mau ngomong, jadi raja keinginanku adalah setelah pesan-pesan berikut. Gitu. Iya kan, kalau kuis-kuis kan gitu. Jadi pemenangnya adalah setelah pesan-pesan berikut gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu strategi dari Ester dan dia sangat hati-hati. Kenapa dia nggak ngomong langsung saudara? Ada kemungkinan saudara, Ester itu rasa bahwa raja belum siap. Jadi meskipun ngomongnya separuh kerajaan akan dikasih, begitu dia ngomong dia akan mengatakan, wah kalau itu sorry nggak bisa. Maka kita lihat saudara, salah satu ciri hikmat itu sensitif terhadap keadaan. Kita disuruh mengatakan kebenaran, iya. Kita disuruh motivasi benar, iya. Cukup? Tidak. Motivasi benar, kalimat benar, tetapi tidak sensitif, caranya salah, ya merusak. Jadi salah satu ciri hikmat yang ditunjukkan di dalam bagian Ester ini adalah dia sensitif terhadap keadaan. Ini waktunya belum tepat untuk bicara. Dan itu sudah dinyatakan dalam kitab Amsal, saudara. Sensitivitas itu sangat penting. Tahu kebenaran penting, motivasi benar penting. Tapi sensitif dalam menyatakan kebenaran itu penting sekali, saudara. Jadi Tuhan itu sumber bijaksana, maka waktu kita menyatakan, cara kita juga harus berhikmat dan bijaksana. Saudara, jadi di sini kita belajar sensitivitas artinya kita tuh tidak punya metode tertentu. Misalnya begini, oh pokoknya kalau berani ngomong itu artinya benar. Ada saatnya diam itu penting saudara. Ngomong, lu salah, lu gak berhikmat. Lu kan menyatakan kebenaran, iya tapi ini saatnya kamu diam. Oh saatnya diam, kalau gitu saya diam terus. Disalahin, kamu tuh harusnya speak up. Tadi ngomong disuruh diam disuruh ngomong. Jadi Yesus mesti gimana? Ya mesti gimana? Lihat keadaan. Jadi saudara, sesuatu tindakan dilakukan dalam konteks A bisa benar, dalam konteks B bisa salah. Nah itu sebabnya kalau kita mau memahami saudara, sensitivitas itu. Filsuf bernama Aristoteles itu membagi kebenaran, ilmu pengetahuan. Yang pertama tuh ilmu pengetahuan teoritis. Ilmu pengetahuan teoritis itu sistem kita kebenarannya itu sangat valid saudara, jadi sangat gampang diprediksi. Karena ilmu teoritis itu saudara, itu menghilangkan konteks. Jadi ini yang benar, pokoknya apapun ini benar. Tapi kalau konteks saudara, ketika saudara mengambil keputusan, itu ada banyak faktor yang harus diperhitungkan. Sehingga prinsip A sekarang harus berhadapan dengan prinsip B dan dicari konektivitasnya. Sehingga di situ kita harus sensitif. Sesuatu yang benar dalam konteks A bisa salah dalam konteks B. Maka di dalam buku ketiga Nikomasian Ethics, dia memperkenalkan etika namanya middle ways. Nah middle ways itu adalah jalan tengah di tengah-tengah dua ekstrim. Jadi seorang yang beretika, moral sudah ada, patokan benar sudah ada. Kalau sudah moral, ingat saudara ya, mengambil sensitif itu bukan berarti tidak percaya kebenaran, itu juga ngaco. Sudah tahu benar, sudah tahu moral, tetapi harus sensitif terhadap keadaannya. Bukan, kalau begitu kebenaran relatif. Tidak bisa begitu, mana bisa kebenaran relatif. Kita sudah tahu patokannya, tetapi kebenaran yang objektif itu diambil, diaplikasikan dalam konteks. Nah middle ways yang dimaksud Aristoteles adalah begini saudara. Kita tuh harus mengusahakan jangan terjebak pada ekstrim-ekstrim. Kita mengambil sesuatu yang di tengah. Ya ini Aristoteles ya. Saya tidak mengambil jalan tengahnya, tetapi saya mengambil prinsip bahwa Aristoteles itu peka terhadap konteks, sensitif seperti Ester. Saya ambil contoh begini saudara. Kalau misalnya saya undang saudara makan, lalu kemudian saya mulai ambilkan nasi kan, tuan rumah, saya ambilkan nasi. Bu, saya ambilkan nasi ya, saya ambil 1 centong, 2 centong. Ibunya senyum, Pak Ivan, itu kan porsi Pak Ivan, kebanyakan gitu.
Oh kebanyakan ya Bu ya, sorry ya Bu ya. Saya pikir iya ya ibu-ibu mungkin diet. Saya buang 2 centongnya, saya ambil lagi setengah centong. Saya kasih, Bu ini Pak maaf terlalu sedikit. Oh saya belajar kan, 2 centong terlalu banyak, setengah centong terlalu sedikit. Saya ambil 1 centong. Ini Bu terima kasih Pak pas. Wah saya belajar 1 centong gitu kan. Terus setelah ibunya saya mesti ngambilin bapaknya. Pak saya ambilin ya, silakan Pak Ivan. Saya ambilin setengah centong, 1 centong kan. Tadi setengah centong kesedikitan, 2 centong kebanyakan. Saya ambil 1 centong. Pak ini Pak terlalu sedikit Pak. Oh oke. Saya ambil 2 centong. Ini Pak terlalu sedikit Pak. Sedikit lagi. Saya ambil 3 centong. Silakan Pak. Terlalu sedikit Pak. Saya ambil 10 centong. Ini Pak terlalu banyak Pak. Jadi berapa? 5. Oke, saya buang, saya ambil 5 centong. Terus saya kasih. Lah istri cuma makan 1 centong katanya pas. Kalau 2 centong kebanyakan. Kenapa Bapak 5 centong? Maaf Pak Ivan, saya aktivitinya tiap hari itu atlet angkat besi. Jadi bagi atlet angkat besi, 2 centong itu sedikit Bapak Ibu. Meskipun mungkin 10 itu banyak bagi dia. 5 bagi dia. Lah ibunya kalau dikasih 5, oh enggak bisa Pak, saya bisa muntah-muntah, saya enggak kuat 5. Jadi ini jalan tengah. Kalau bilang berarti nasi yang paling ideal adalah 1 centong. Bagi siapa dulu? Sensitif loh terhadap konteks. Ya, nah sama, misalnya dalam sebuah seminar nanya, Pak Ivan berapa uang jajan yang, saya pernah dapat pertanyaan gitu, uang jajan yang harusnya kita berikan kepada anak-anak, waduh gitu kan ya. Lah kantinnya lain-lain nih. Saya mau ngomong berapa saudara? 50.000. Ada kantin yang 10.000 sudah makan kenyang saudara. Lah kalau kayak begitu kan 15.000 sudah cukup, dia sudah ada kembalian untuk ditabung. Kasihan mama papanya dong kalau kasih uang banyak-banyak. Berapa Pak Ivan? Saya kalau bisa bilang 15.000. Lah ada kantin sekolah yang sekali makan mesti 30.000. Berarti kalau 15.000 anaknya cuma dapat apa? Dapat keciput. Ya kan? Yang tepung digoreng itu kan. Kasihan anaknya juga kan. Lah jadi berapa? Ya tergantung konteks kantinnya. Oke, bagi 1 kantin 50.000 sekali makan, taruhlah 25.000 masih bisa minum, ada snack dan bisa untuk tabung anaknya itu. Jadi saya bilang 50.000. Wah, ibunya senang. Dapat prinsip kasih uang anak 1 hari 50.000 dalam konteksnya dia gitu. Terus setelah kasih dia baru sadar. Saya lupa nanya. Anak saya yang 1 kuliah, yang 1 TK. Kasih semua 50.000. Dua-dua protes saudara, bukan cuma 1. Yang kuliah bilang, Dedek TK 50.000, masa kakak 50.000? Kakak kan kuliah mah. Iya kan? Nah terus kemudian dedeknya bilang, kenapa dedek sama kakak sama? Harusnya beda dong. Dedek kan masih kecil dalam pertumbuhan, makan harus lebih banyak. Celaka gitu kan ya. Nah jadi bisa saja saudara yang kakaknya dikasih 50.000 sementara dedeknya dapat 0. Dapat apa? Dapat tambahan lunchbox. Kamu TK dek gak usah jajan, saya tambahin lunchbox nih gitu kan ya. Kan bisa aja saya kasih sandwich tambahan. Nah jadi di sini jalan tengah di antara 2 ekstrim berarti kita harus sensitif. Kita udah tahu yang benar tapi gak langsung otomatis bisa dilakukan di semua. Maka sangat bahaya saudara. Misalnya bilang begini, Pak sebetulnya anak itu boleh dimarahi apa enggak? Nah ini saya mesti hati-hati jawabnya gitu ya. Dibilang boleh gitu kan ya. Saya udah bilang dikasih tahu Pak Ivan, anakku rusak. Ya marahi tapi marahinya dimarahi terus gitu kan ya. Ada yang bilang, Pak boleh dimarahi enggak? Wah saya lihat konteksnya ibu ini ganas sekali gitu kan ya. Bu jangan marahi anak terus gitu kan. Terus kemudian ibu yang lain mendengarkan dan kemudian dia enggak pernah marahin anaknya dan anaknya rusak juga gitu. Ya kan, jadi sudah lihat ya, kita tuh perlu sensitif terhadap konteks dan ini yang diajarkan oleh Esther ya. Jadi dia itu tahu kebenaran tetapi dia juga harus konteks sensitif. Amsal mengajarkan hal itu saudara. Nah, sehingga dengan demikian di dalam berhikmat, sensitif, berhikmat, dia bisa menolong bangsanya. Kitab ini mengajarkan kita saudara, ada saatnya dunia itu mau menghancurkan kita. Haman, Ahasiweros
Mereka tuh punya agenda. Sekarang kita dikepung dengan berbagai macam sekulerisme, ajaran-ajaran yang menyimpang dari kitab suci, baik itu agenda-agenda dari LGBT dan berbagai macam hal, dalam liberalisme, ajaran kiri dan sebagainya mendominasi semuanya. Humanisme sekuler menghantam kita kiri dan kanan. Dan kalau dipikir-pikir, mereka itu punya uang, mereka itu punya strategi, mereka punya media, mereka mempunyai jabatan mungkin, dan kita tidak punya apa-apa. Sama seperti Esther, Haman, Ahasiweros punya segalanya, tetapi Esther gak punya apa-apa, saudara. Dia cuma rakyat biasa. Dan di tengah-tengah kesulitan itu ditambah lagi bahwa seolah-olah Tuhan tidak muncul, tidak berbicara secara langsung, tidak memberikan mujizat besar seperti zaman Musa, zaman di mana seolah-olah Tuhan demikian silent. Apakah ada pengharapan bagi kondisi-kondisi seperti itu? Bahkan mungkin ada kondisi di mana benar-benar orang Kristen di-attack secara fisik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, di dalam kitab suci kita melihat ya, meskipun mereka punya segalanya dan seolah-olah Tuhan tidak menampakkan secara langsung, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena Tuhan memberikan kepada kita yang pertama hikmat dan sensitivitas. Seperti Esther, kita melawan dengan hikmat. Yang kedua, Tuhan memberikan pada kita senjata doa. Esther berdoa, berpuasa, dan yang ketiga, Tuhan menyatakan penyertaannya. 3 hal ini saudara, yang pertama bijaksana, yang kedua adalah doa dan puasa, yang ketiga kita punya penyertaan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan seperti apapun kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Nah saudara, melalui hikmat dan juga doa, pimpinan Tuhan yang tidak terlihat itu menjadi begitu terlihat. Dan kita bisa melayani di tengah-tengah dunia semenakutkan apapun dunia itu. Di dalam hikmat kita juga melihat saudara ada self control. Esther tidak langsung bicara, dia hati-hati. Saudara, orang kalau sudah exciting tuh biasanya mau ngomong saudara. Itu sebabnya kan anak-anak itu susah diajak kerjasama untuk rahasia-rahasia kan saudara. Kalau kemarin saya mau kasih surprise ulang tahun buat istri kan. Istri ulang tahun dulu terus mamanya ulang tahun. Jadi saya bilang, jadi gini ya, saya rapat sama anak pertama sama kedua. Nanti waktu sama mama kita strateginya begitu. Kita ngomongin Popo untuk bikin kejutan mama. Tapi setelah itu ngomongnya ke mama, kejutan buat Popo. Jadi kamu mesti hati-hati ya, ini jangan kebalik ya gitu ya. Yang mama strateginya begini, saya pertama lu beli ini kasih ke Popo, nanti Popo akan bilang kok kayak begini. Nah di situ nanti kejutannya begini. Kita udah rancang strategi gitu. Nah lagi ngancang strategi, anak paling kecil datang, apa sih, semua diam. Apa, enggak, tadi aku dengar ngomong gini, enggak, gitu kan dia. Kenapa? Dia pasti bocor. Udah berkali-kali si kecil ini kan, kenapa? Dia begitu exciting saudara, dia enggak tahan. Ya kan, suatu hari saya mau kasih kejutan buat kakaknya gitu. Kamu tahu nggak, papa mau kasih kejutan buat kamu, tapi aku nggak boleh ngomong mengenai ini loh gitu. Dia ngomong semua gitu kan ya. Karena dia begitu excitingnya gitu ya, dia nggak tahan dia ngomong gitu. Ya, nah jadi saudara sekalian, Esther sudah exciting. Semuanya saya mau kasih bahkan separuh kerajaan, dia tenang. Nah itu kan self control saudara. Jadi salah satu unsur orang berhikmat itu adalah dia bisa mengendalikan dirinya, self control. Nah jadi ada self control, ada menempatkan diri, ya kan? Jadi orang yang menempatkan diri. Nah, saudara, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Di tengah-tengah orang yang kelihatannya dia harusnya itu begitu sederhana, dia menempatkan diri sebagai orang yang kelihatan hebat. Ada tempat di mana dia seharusnya memimpin, dia menempatkan diri sebagai orang yang seolah-olah tidak mempunyai kapasitas apa-apa. Nah, ini adalah kemampuan menempatkan diri tepat pada tempatnya. Ya, orang yang nggak bisa menempatkan diri itu agak awkward ya. Suatu hari itu ada satu orang mahasiswa teologi, ya hamba Tuhan baru lulus gitu saudara ya. Suatu ketika tuh mobil saya tuh di parkiran tuh diklakson. Saya bilang ya ampun jemaat gitu ya, kok nggak sabarannya kayak begitu gitu ya. Terus saya lihat di kaca hamba Tuhan itu. Wah gitu kan, saya bilang ini menempatkan diri ya gitu kan. Habis itu selesai saya tegurlah dia gitu kan ya.
Kamu tahu nggak yang kamu klakson-klakson itu saya gitu kan gitu. Oh gitu ya Pak Ivan, maaf ya. Bukan masalah itu artinya kamu menempatkan diri gimana. Taruhlah itu jemaat yang lain. Ya masa jemaat kamu gitu terus kamu begini-begini, muka kamu hamba Tuhan, enggak pantas gitu kan ya. Ya, kamu harus menempatkan dirimu pada tempatnya. Kamu tuh mewakili apa, hatimu harus seperti apa, ditata dari hati. Apa susahnya kita tahan sebentar, kesabaran dan sebagainya. Ini perlu dilatih saudara ya. Sensitivitas, menjaga lidah, sensitivitas terhadap waktu dan sebagainya. Dan salah satu unsur wisdom adalah teachability. Mau belajar. Itu muncul dalam Amsal pasal pertama, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, bedanya apa sama orang bodoh? Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah maka orang yang takut akan Tuhan kebalikannya. Orang takut akan Tuhan suka hikmat, saudara. Saya pada tahun 97, 98 itu waktu ngajar saudara ya, seringkali itu memberikan namanya remedial buat anak-anak yang nilainya itu jelek. Saya lihat, waduh ini nilainya tidak KKM, terus saya umumkan di kelas kan, yang nilainya tidak KKM besok ikut pelajaran tambahan saya, misalnya gitu. Biasanya ada tanya gini saudara, Pak cuma yang nilainya jelek atau boleh yang nilainya bagus? Kalau saya KKM boleh ikut gak Pak? Ya standar default guru kan, ini kan bagi mereka yang nilainya kurang. Tapi kalau kamu nilainya cukup mau dengar lagi ya silahkan, gitu kan saudara ya. Nah tapi yang wajib ya, misalnya nilai-nilai yang kurang wajib datang ya, kita kan udah punya daftarnya, cuman kita nggak sebutin di kelas, kamu gitu kan ya, ngapain gitu kan ya. Nah lalu kemudian besoknya ketika pelajaran tambahan, saudara bisa tebak siapa yang datang. Yang nilainya bagus-bagus, yang nggak butuh remedial, muncul nongol semua, yang remedial kabur. Yang harusnya nilainya jelek pada kabur semua. Saya pada kemana, ada yang ke lapangan basket, ada yang apa. Kamu kenapa nggak ikut remedial? Maaf Pak, aduh saya stres, saya udah nggak bisa lagi. Loh kamu tuh kan justru harusnya belajar karena itu. Ya enggak, aku mau basket dulu karena pikiranku udah penuh. Saudara lihat ya, jadi saya itu pernah kejar anak kabur dari kelas remedial hampir setiap minggu sampai akhirnya saya biarkan, ya sudah lu nggak naik kelas. Saya pikir-pikir, lalu yang butuhkan kamu, aku yang kejarin kamu gitu, iya kan? Kabur terus. Sementara yang nongol, lu lagi, lu kan udah dapat 100, kan aku mau belajar. Masa belajar nggak boleh? Ya juga sih gitu kan ya. Dia mau belajar kok. Gitu. Jadi orang yang berhikmat, suka hikmat, makin berhikmat. Makin suka hikmat, makin berikat. Jadi muternya begitu. Orang yang bodoh menghina didikan, jadi makin bodoh. Makin menghina didikan, muternya begitu juga. Jadi hikmat itu sikap hati awal saudara. Ketika dia terbuka pada hikmat, maka dia maju. Teachability, orang yang mau belajar. Pak Tong gambarkan itu sebagai spons. Dimanapun kamu nyerap, kamu belajar gitu ya. Itu orang berhikmat yang membuka dirinya untuk belajar. Dan orang yang berhikmat itu perkataannya menghidupkan. Nah ini dalam kitab Amsal. Esther itu berkata-kata dan dia membawa orang yang tadinya mau dihukum mati jadi hidup saudara. Perkataan Esther. Tetapi perkataan Haman bikin orang-orang yang tadinya hidup mau dimatiin sama dia. Jadi Amsal mengatakan perkataan itu tidak sembarangan loh, hati-hati ketika berbicara. Dengan perkataanmu kamu menghidupkan, dengan perkataanmu kamu membunuh. Jadi saudara kita harus hati-hati dalam berbicara. Suatu hari setelah selesai khotbah saya diundang makan sama satu orang, dia bilang, Pak saya bukan Kristen, saya tertarik dengan khotbah Anda. Boleh saya nanya pertanyaan yang menggelisahkan saya tapi ini tidak ada kaitannya sama khotbah tadi. Saya pikir mau tanya tentang khotbah tadi gitu. Apa sih Pak, mau tanya apa gitu. Dia bilang gini, saya lihat Bapak intelektual. Ya, seorang yang belajar dan sebagainya, sarjana dan sebagainya. Tetapi pertanyaan saya adalah kenapa mau jadi pendeta? Loh, emang kenapa Pak jadi pendeta? Kan pendeta kerjaannya ngomong tok. Kan pendeta kerjanya ngomong tok. Kenapa Anda mau jadi pendeta? Loh, jadi dosen kan juga ngomong, saudara. Ya kan? Jadi direktur juga kan perintah ngomong gitu kan? Ada masalah apa dengan ngomong Pak? Iya kan cuma Bapak pergi kemana ngomong, pergi kemana ngomong, kerjaannya ngomong. Terus saya nanya, ngomong gak cuma tok loh Pak? Loh iya cuma ngomong tok kata dia.
Tidak memberikan kontribusi apa-apa. Saya bilang salah Pak. Anda berpikirnya salah. Ngomong itu kontribusi besar. Lu kok bisa Pak Ivan? Saya bilang gini, Bapak tahu Perang Dunia Kedua? Tahu. 40 juta orang mati kan Pak? Iya. Tahu kenapa mati awalnya? Enggak tahu, karena Hitler pidato. Orang ngomong menebarkan kebencian, melakukan kejahatan dan bisa rasionalisasi, itu dari ngomong Pak. Kenapa semua orang setuju? Tahu kenapa berhenti? Enggak tahu Pak Ivan, karena ada satu orang namanya Churchill pidato melawan. Jadi dibunuh karena perkataan, dihidupkan oleh perkataan. Jangan anggap enteng perkataan. Demikian juga orang tua ngomong ke anaknya bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Kita juga begitu, Saudara, ngomongin orang kita bisa matiin orang. Kita bisa hidupin orang juga. Maka ciri orang berhikmat, dia hati-hati mengendalikan lidah dan memakai perkataan untuk menghidupkan. Haman ngomong matiin orang. Esther bicara menghidupkan orang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat dua personifikasi hikmat dan kebodohan. Nah, tadi kita sudah singgung masalah Esther membuat sebuah ambiguitas. Dia menata kata-katanya sehingga menimbulkan ambiguitas. Nah, raja itu saudara, raja Persia itu protektif terhadap istri. Dan kalau istrinya sampai dikencani orang lain, itu artinya dia punya kedudukan sebagai raja sedang dikudeta. Jadi biasanya raja-raja kalau perang mengalahkan raja yang lain, apa yang terjadi saudara? Istrinya diambil, menunjukkan dia menang. Mengambil istri. Nah saudara, Ruben salah satu dosa paling besar adalah dia mengambil istri ayahnya. Kenapa begitu saudara? Kan saudara lihat ya, waktu Yakub mau memberikan berkat, dia kutuk si Ruben. Dia tegur si Ruben karena dia tidur dengan istrinya. Tapi kenapa Ruben melakukan hal senekat itu saudara? Ruben frustasi. Ruben tuh harusnya anak sulung, dia tuh menjadi pewaris ayahnya, menjadi behor, menjadi monogenes, anak pewaris itu, yang mewarisi itu, menjadi orang yang menjadi penerus dari papanya. Tetapi bagi Yakub seolah-olah Yusuf itu anak sulung. Anak sulung bagi saya adalah anak sulungnya Rahel, bukan anak sulungnya Lea. Jadi dia tuh frustasi saudara. Seharusnya ya dia taat sama kitab suci, dia taat sama firman Tuhan, dia taat sama perkataan Tuhan, melakukan kebenaran dan Tuhan akan melimpahkan pada dia. Kan papanya yang salah, harusnya kan papanya memberikan kepada Ruben. Nanti Musa ngomong, kalau ada orang punya anak dari istri yang tidak terlalu dicintai, sama anak yang dari istri dicintai, dia tidak boleh memberikan haknya pada anak yang dicintai. Itu artinya apa saudara? Itu kan kasus moyangnya mereka. Harusnya Ruben yang dapatkan, tapi Ruben gak sabar. Dia mau pakai strategi sendiri. Caranya gimana? Tidur dengan istri bapaknya, dan itu dimarahin abis. Nanti Ruben dicoret jadi penerus. Simeon sama Lewi membantai orang Sikem, dicoret karena dia mau membalas dendam bapaknya. Diserahkan sama siapa? Yehuda anak keempat. Ya kan? Jadi akhirnya Yehuda anak keempat. Jadi dari cerita Ruben itu kita melihat mengambil istri itu artinya kudeta. Nah saudara lihat ya, ketika Sulamit, gadis dari Sulam yang menemani Daud, tidur dengan Daud tapi tidak berhubungan badan. Saya waktu itu kontraskan dengan ini ya, dengan apa yang ada di Persia ya. Daud juga ditemani gadis cantik, tetapi dia tidak berhubungan, dicatat dalam kitab suci. Gadis itu demikian cantik ya, seorang dari Sunem atau dari Sulam, sehingga itu menjadi inspirasi Kidung Agung, perjumpaan dengan gadis Sulam yang sangat cantik. Nah, lalu kemudian salah seorang anaknya Daud tuh bilang sama Salomo, boleh enggak aku minta dia, gadis itu aku peristri. Saudara tahu apa jawaban Salomo? Minta aja sekalian tahta saya. Loh apa kaitannya ngambil itu? Karena kamu kalau ambil yang bagian aku, itu kamu sudah mau mengambil tahtaku. Nah jadi di sini kan Raja Persia curiga. Nah nanti kita akan pelajari dalam pertemuan lebih lanjut peraturan-peraturan apa yang ada di Persia sehingga raja sangat tidak nyaman dengan kejadian ini. Kalau misalnya istrinya dideketin lebih dari berapa meter itu sudah pelanggaran, nanti begitu saudara.
ini kok kayaknya ada gejala istriku ini ada apa nih sama Haman. Kenal juga enggak kan harusnya. Ada urusan apa orang yang tinggal di harem tiba-tiba kok ngundang makan Haman. Ada apa? Ya seperti saya tadi katakan kan, kalau ada seorang istri mengatakan, "Pak, kita makan malam yuk sama aku berdua." Enggak. Oh, sama anak-anak? Enggak, sama tetangga. Ada apa ini? Sudah kebayang ya perasaannya si Weros. Ada apa ini istriku? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di situ mungkin dia pikir mungkin Haman terlalu jauh, mungkin dia mau kudeta. Nah, bagi perspektif Haman, wah saya ini dihormati banget. Tidak pernah ada ratu ngundang Perdana Menteri, sekarang saya diundang berarti aku spesial. Dia pulang dengan kondisi senang. Tiba-tiba dilihat Mordekai. Mordekai tetap seperti biasa tidak mau tunduk. Maka dia kesel, dia pulang ke rumah, dia kumpulin teman-temannya, dia kumpulin istrinya, terus dia mulai cerita, aku orang yang kaya, jabatan tinggi, apa segala macam, tapi itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena Mordekai tidak mau tunduk. Kurang apa saudara Tuhan kasih berkat? Semua sudah dikasih, cuma satu saudara. Cuma satu, ada orang yang dia nggak kenal, tidak mempengaruhi hidupnya, tidak menambah kebahagiaannya harusnya, tetapi tidak bersikap baik pada dia. Dan dia mengatakan semua itu tidak ada gunanya, dia tidak bisa nikmati. Dan lalu kemudian istrinya mengatakan, kalau gitu gantung saja orang itu. Orang yang diberi banyak, tidak bersyukur, lalu kemudian ada satu hal, dan satu hal itu mengganti semuanya, lalu ada istri yang tidak bijaksana. Ini cerita di kitab apa saudara? Mirip kisah di kitab apa? Ini gema kitab Kejadian kan? Ini kisah Adam kan? Adam dapat semuanya. Hanya satu yang dia tidak boleh sentuh. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi itu yang menjadi incarannya bukan? Dan istrinya mengambil dan memberikannya bagi Adam. Seres memberikan nasihat yang sangat parah. Apa sebetulnya problem dari Haman? Problem dari Haman berasal dari hatinya. Apa yang dia katakan tadi, saya harusnya begini-begini, itu menyatakan isi hatinya. Ketika Mordekai berkata-kata, dia menyatakan isi hatinya. Ketika dia sedih, lalu kemudian Esther mengatakan, coba kasih fashion, kasih baju buat Mordekai. Saya tidak mau baju. Kenapa Mordekai? Karena aku sedang berkabung. Kita sekarang sedang dalam keadaan gawat. Saya tidak mau sekedar baju. Saya bulan lalu sudah khotbah seperti kita orang Kristen. Kita gampang, dikit-dikit senang, dikit-dikit senang. Kita mau dimatikan oleh iblis gereja. Gereja harus bangkit. Saya mau berjuang, saya mau terjun. Esther, kamu tidak bisa diam-diam saja. Kamu harus terjun. Nah, jadi kalimat-kalimat Mordekai menunjukkan dia cinta pada bangsanya, dia empati pada kesusahan, dia mencintai Tuhan, dia tidak mau kompromi, dia mau libat. Jadi semua perkataan itu menyatakan siapa dirinya. Dan Esther juga demikian. Perkataannya menunjukkan hormatnya dia kepada Mordekai meskipun dia seorang ratu, cintanya pada bangsanya, kerelaannya untuk bertobat. Kalau aku mau mati, biarlah aku mati. Dia tahu konsekuensinya dan dia terus tetap maju. Seperti yang saya katakan, kita ketika melayani ada konsekuensi. Dan ketika kita melayani belum tentu berhasil. Tetapi mentalitas dari Esther, kalau aku harus mati, ya aku mati. Aku melayani, kalau aku harus terima konsekuensi, ya saya terima konsekuensinya. Karena ini bagian daripada pekerjaan yang harus aku kerjakan bagi Tuhan. Dan Haman membuka mulutnya menyatakan siapa dirinya. Dari awal kita tahu, Haman punya satu berhala yang terus ingin dia kasih makan. Namanya adalah berhala honor atau penghormatan. Dia ingin sekali dihormati, saudara. Dan dia membuka mulut, dia akan teriak-teriak merasa tidak dihormati. Dia akan memuji orang yang menghormati dia, setinggi langit dia akan puji. Tapi dia akan hantam habis orang yang tidak menghormati dia. Karena itu adalah berhala dalam hatinya. Ya. Oh Haman, aduh sukses sekali ya, kamu hebat ya. Wah ini orang baik nih. Haman, hati-hati ya. Berhala mengintai kamu. Wah orang jahat ini.
Ya kan, lewat-lewat Haman ya, semua baik. Kamu orang apa? Aku orang Nigeria baik. Kamu orang apa? Aku orang Jepang baik. Kamu orang apa? Aku orang Malaysia baik. Ya, loh, kamu kenapa nggak hormat? Nggak mau. Orang apa dia? Orang Yahudi jahat. Ada 80, ada 120 lebih provinsi, saudara. Ada berapa banyak bangsa di sana? Kenapa dia bermasalah dengan orang Yahudi? Karena ada orang Yahudi tidak memberikan hormat pada dia. Dan itu problemnya. Nah, saudara sekalian, dan ketika dia istrinya melihat Haman seperti itu, si Seres yang cinta pada Haman memberikan konseling. Cara konselingnya gimana, saudara? Diiyain aja problemnya. Haman, kamu ngerasa aku nggak nyaman? Iya, oke. Caranya gini, Haman, kamu mau dihormati kan? Iya. Gantung aja orang yang gak menghormati kamu. Wah, ini nasihat bagus. Konseling itu membuat Haman merasa lebih baik. Konseling itu membuat Haman lebih nyaman. Dan seringkali saudara-saudara dalam hidup ini kita butuh nasihat. Kita butuh konseling, butuh nasihat. Dan ketika orang memberikan nasihat sama kita merasa lebih semangat. Kita merasa lebih sukacita. Kita merasa lebih baik. Kita merasa lebih terarah. Tetapi belum berarti itu benar. Orang memberikan nasihat kita lebih seneng, bukan berarti hidup kita sudah benar di jalan Tuhan. Orang memberi nasihat membuat kita nyaman, bukan berarti benar, saudara. Cuma lebih nyaman, lebih baik, lebih enak. Seperti Haman, setelah dinasihatin lebih enak, tapi tidak lebih benar. Tapi seringkali orang lebih senang begitu, bukan? Saya ambil contoh, saudara. Saya konseling satu orang, ada satu orang penatua di sebelah saya. Orang ini mengatakan, Pak, saya mau mundur jadi pencalonan pengurus. Oh, kenapa, Pak? Saya tidak layak. Kenapa Bapak merasa tidak layak? Karena saya gini. Belum sempat saya ngomong, penatua di sebelah saya sudah buka suara. Ah, kamu mah cuman kayak gitu, nggak usah mundur. Banyak yang lebih parah dari you. Aku juga pernah begini. Saya bilang, saya mau bicara dulu, Pak. Oh, Pak Ivan gini. Tenang aja, pokoknya gini. Lu jangan mundur ya, udah intinya begitu ya. Saya nggak dikasih kesempatan bicara. Nah, waktu itu saya masih junior, saudara. Ya, belum pendeta dan sebagainya. Waduh, celaka kayak begini caranya, saya gimana mau konseling dia udah pokoknya begini ya, udah begini udah lebih baik. Orang itu pulang lebih baik, saudara, lebih nyaman. Oh, ternyata gua nggak parah, tapi kesannya apa, saudara? Oh, gitu ya. Ternyata aku parah tapi lebih banyak yang parah dari aku. Dia nggak bertobat. Ngapain gue bertobat lebih banyak yang parah dari aku? Ternyata orang itu juga parah juga. Lebih nyaman tapi gak lebih baik. Saya konseling satu orang, ada orang di sebelah saya. Seorang ibu bilang, saya orang tua yang buruk. Saya mengatakan kalimat, dalam hal apa ibu buruk? Saya kira itu sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Yuk kita minta tolong dari Tuhan. Ya, ibu itu cerita gitu ya, tiba-tiba sebelah saya kembali menimpali. Ah, itu mah biasa, gue tahu tuh yang lebih parah. Lu tenang aja, lu nggak usah sensi. Waduh, ini kan tipikal seres-seres di dalam tengah-tengah dunia kita, saudara. Membuat orang merasa lebih baik, tapi tidak menyelesaikan pergumulan mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Problemmu apa? Aner. Wah, itu mah gantung aja dia mah memang nggak benar. Kok orang itu ngomongin gua gini ya? Ya itu orang memang nggak benar. Udah lu tenang aja, lu tuh nggak apa-apa. Bukannya kamu punya problem sesuatu dan problemmu itu adalah masalah kamu pride. Itu pride itu dosa kamu. Maka kamu perlu ditinggikan terus. Kalau orang nggak tinggi, kamu hantem. Kalau orang meninggikan kamu elu-elukan dia. Kalau kamu direndahkan, kamu antem dia. Itu problem kamu di situ. Ya, saya bikin perasaan kamu tenang, perasaan kamu baik. Seres, saudara. Seres menghancurkan. Akhirnya Haman mati, Seres mati, seluruh keluarga mati, saudara, karena tidak bertobat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar ketika kita menghadapi hal kesulitan, kita tidak boleh hanya sekedar minta nasihat yang menyenangkan kita, mendapatkan ayat-ayat yang menguatkan kita saja, tetapi kita mau sesuatu yang mengubah hidup kita, menghancurkan berhala kita. Karena saudara, di dalam kitab Amsal itu 1-9 ada 2 perempuan, Lady of Wisdom,
gadis bijaksana yang mewakili suara Tuhan, dan gadis bodoh yang mewakili berhala. Dan dua-duanya memperebutkan hati orang yang tidak berpengalaman. Orang yang tidak berpengalaman itu dia tidak menggebu-gebu untuk Tuhan, itu orang berhikmat. Orang berhikmat itu sangat menggebu-gebu untuk cari hikmat Tuhan. Dan dia juga bukan orang bodoh. Orang bodoh apalagi bebal, itu sudah levelnya enggak peduli sama Tuhan, ngelawan Tuhan, sinis mentertawakan Tuhan, menghina Tuhan. Maka di situ pasal 1 dikatakan, kamu mentertawakan Tuhan, suatu hari hikmat mentertawakan kamu. Saudara, enggak ada orang berani ketawa sama Tuhan waktu dia divonis sakit parah. Enggak ada orang ketawa sama Tuhan waktu dia divonis misalnya harus amputasi. Enggak ada orang ketawa di hadapan Tuhan ketika melihat orang yang dikasih suatu hari harus diambil. Ada momen-momen dalam hidup kita enggak bisa ketawa, saudara, di hadapan Tuhan. Dan dikatakan waktu itu ketika engkau sudah lama mencampakkan aku, maka aku akan tertawa kepadamu. Kamu mau cari aku, sudah hilang hikmat, sudah tidak ada hikmatnya. Maka Tuhan bukan sekedar mentertawakan celaka orang karena dia senang, bukan, tapi dia mentertawakan kejahatan yang akhirnya akan dihakimi. Jadi orang tidak berpengalaman itu bukan berhikmat, tapi juga bukan orang yang melawan. Dia dikatakan adalah orang yang puas dengan keadaannya sendiri. Nah, ini orang berpengalaman. Jadi masih bisa dididik. Dia menggebu-gebu untuk Tuhan? Enggak juga. Dia ngelawan? Enggak juga. Tapi dia benar? Enggak. Apa enggak benernya dia? Karena dia tetap di situ. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkinkah saudara orang yang tidak berpengalaman? Orang yang stay terus di situ. Maju juga enggak, tapi enggak mundur juga. Maka kita mengatakan ini bisa dididik, ini bisa maju. Dan ini medan peperangan. Peperangan antara apa? Yang berhikmat ngomong, yang jahat juga ngomong. Maka di sini berbahagialah orang yang membuka telinganya. Lalu kemudian dia menyerahkan berelasi dengan hikmat. Kenapa? Karena kebodohan juga mau berelasi, Bapak Ibu. Ya, dan inilah medan peperangan kita. Nah, lalu kemudian saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ya, nasihat Seres, apa yang baru ya? Menarik kan? Kan Haman senang dengan nasihat itu. Dia bilang, saya ini kesel Mordekai begini. Terus Seres bilang, bikin aja itu tiang tinggi, gantung besok dia di situ. Jadi besok kan kamu mau janjian sama Ratu Ester. Iya, gantung dulu Mordekai pagi-pagi. Lalu kemudian kamu nanti waktu siang atau sore ikut pesta itu udah plong hatinya. Apa yang baru dengan rencana itu? Kenapa dia senang banget gitu? Bukannya memang dari awal dia bikin planning untuk membunuh Mordekai dan orang Yahudi. Kenapa dia rasanya puas? Nah, saudara, kembali ya, kalau kita baca pasal sebelumnya. Dikatakan di dalam pasal, saya bacakan saudara ya, Ester 3 ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Jadi dia tuh sebetulnya benci sama Mordekai, cuman gengsi, saudara. Level gua masa yang gua bunuh cuman satu, sebangsa aja sekalian, gitu loh kira-kira. Jadi dia arogannya tuh luar biasa, pride-nya luar biasa. Nah, jadi dia mau membunuh, tapi Tuhan kerjain dia. Dia kan percaya tahayul, dia buang undi, ya Tuhan atur supaya apa, saudara? Buang undinya membunuhnya itu 1 tahun berikutnya, dia mesti tunggu, saudara, 11 bulan paling enggak, dikerjain sama Tuhan. Sabar, nunggu gimana, aku udah buang undi, dia percaya tahayul, saudara. Kalau munculnya udah besok, ya habislah semua orang gitu kan, tapi dibikin Tuhan, mesti tunggu setahun. Nah, Ester juga punya kesempatan untuk persiapan. Nah, di tengah-tengah nunggu setahun itu, Seres bilang, gimana enggak bikin semacam kayak percobaan gitu loh. Kamu nanti bunuhnya tetap pas itu, tapi ada 1 orang percontohan dulu. Mordekai besok aja, bilang sama raja ini percontohan untuk yang nanti next. Wih, ide yang bagus. Percepat untuk Mordekai, itu kira-kira, saudara ya. Jadi kita gantung dulu Mordekai, setelah itu baru nanti sisanya orang-orang Yahudi. Apa artinya, saudara? Artinya adalah tadi di awal kita sudah membahas Ester berhikmat, bukan? Dia punya strategi, bukan? Dan timing yang tepat adalah menyatakan besok. Ester mau menyelamatkan siapa? Orang Yahudi dan juga Mordekai, bukan?
Tetapi di sini sehikmat-hikmatnya Ester rencananya ada lobang. Besok mau ngomong sama raja, belum besok Mordeka udah digantung. Jadi saudara, betapapun kita pintar berhikmat, jangan lupa iblis lebih pintar. Iblis juga mempunyai sesuatu kelicikan, bukan hikmat ya, kelicikan. Dan dia bisa bikin rencana menandingi rencana kita. Jadi bagaimana? Alkitab menyatakan bahkan rencana Ester itu sangat rentan untuk gagal. Tetapi kalau nanti baca pasal 6, mati nggak Mordekai? Enggak. Kenapa nggak mati? Karena Tuhan turut campur, saudara. Itulah kebahagiaan kita. Rencana kita boleh tidak sempurna, rencana kita boleh penuh lobang, rencana kita bisa dihack sama si jahat. Tetapi kita tidak hidup sendirian. Kita punya Tuhan yang sayang kita, yang peduli pada kita. Dan meskipun rencana kita terbatas, Tuhan akan menuntun sampai akhirnya menjadi kebaikan bagi kita. Mari kita jalani kehidupan yang serba tidak pasti mungkin, serba kesulitan dengan beriman kepada Tuhan. Meskipun banyak kegagalan kita tidak pintar, tapi kita percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Semua masa lalu, kegagalan, kekecewaan, kita serahkan sama Tuhan. Karena meskipun kita lemah dan semua rencana kita ditunggangi oleh si jahat, jangan lupa Tuhan masih bekerja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami diajar pentingnya hikmat, pentingnya kami mempelajari kitab suci dan menjadi berhikmat. Tetapi lepas dari itu ya Tuhan, hikmat seperti apapun tidak ada gunanya kecuali kami melihat karya Tuhan. Dan itulah yang ingin kami lihat, sebagaimana Tuhan berkarya dalam Ester, kiranya Tuhan juga berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.